kita bandingkan muqarnatul madzhab, perbandingan mazhab, memang mazhab Hambali ini di antara semua mazhab ya, ahli sunnah wal jamaah 4 mazhab itu, mazhab Hambali paling keras. Bukan keras, istilahnya apa? Paling ketat dan paling tegas di dalam hukum Islam, mazhab Hambali. Contoh, ya kita bersyukur kita mazhab Syafi'i. Makanya orang yang mazhab Syafi'i lembut-lembut, ya, orangnya tenang, akhlaknya baik. Mazhab Hambali juga akhlaknya baik, tapi ada yang terbawa ke dalam ideologi yang menjadi tasyaddud, menjadi apa? Keras. Bukan menuduh, bukan menuduh. Fakta sejarah. Antum kenal tidak ulama tafsir? Sering disebutkan namanya Imam Abu Ja'far At-Tabari. Al-Imam At-Tabari lahir tahun 224. Beliau wafat pada tahun 310 Hijriah. Beliau ini termasuk ulama yang waktunya habis belajar, ibadah, mengajar hingga tidak sempat menikah, masih bujangan. Ahli tafsir terkenal, sehingga seorang ulama bernama Syekh Abdul Fattah Abu Gudda ada menulis sebuah kitab, judulnya Al-Ulama'ul Udzabu Alladzina Atharul Ilma 'ala Az-Zawaj. Para ulama bujangan yang tidak sempat menikah karena mengutamakan ilmu. Itu judul kitabnya tuh. Nah, ternyata daftar indeks ulama yang dibahas salah satunya At-Tabari. At-Tabari belum sempat menikah. At-Tabari ini belajar langsung ke Tabaqatul Ula, ke periode pertama dari murid-muridnya Imam Syafi'i. Jadi beliau belajar langsung ke murid-muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Murid-murid Imam Syafi'i yang ada di Irak, itulah guru-gurunya Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari. Nah, orang-orang jarang tahu bahwa Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari ini bukan hanya ahli tafsir, tapi beliau ulama mujtahid muqayyad, ulama yang kelasnya, levelnya itu mujtahid, satu tingkat di bawah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di atas mujtahid mutlak, beliau di bawahnya. Jadi beliau bermazhab apa? Bermazhab Asy-Syafi'i, bermazhab Imam Syafi'i, mengikuti Imam Syafi'i karena belajar ke murid-muridnya Imam Syafi'i. Kalau antum baca kitab As-Siyar atau Siyaru A'lami Nubala, ditulis oleh Imam Az-Zahabi yang dilahirkan 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, dan juga dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah ada sedikit riwayat di situ dibahas. Beliau itu dimusuhi oleh ulama-ulama mazhab Hambali. Dimusuhi. Saking fanatik, di zaman itu kan fanatiknya kuat. Yang beda mazhab dianggap sudah menyimpang. Sehingga Imam At-Tabari itu majlis ilmunya diboikot oleh mereka dan difitnah sebagai ulama yang menyimpang, ulama yang sesat. Itu dalam kitab tersebut. Akhirnya Imam At-Tabari meninggal dunia. Mereka bawa jenazahnya Imam At-Tabari mau dikuburkan ke pemakaman, dilarang oleh warga karena sudah termakan fitnah. Jadi beliau tidak bisa dikuburkan di pemakaman yang sudah disediakan. Maka keluarga beliau berinisiatif untuk menguburkan beliau di dalam rumahnya. Jadi beliau dikuburkan saja susah. Kenapa? Karena terjadi perbedaan pendapat dan perbedaan metodologi, dan juga memang ada faktor hasad, iri hati
dari ulama-ulama yang lain yang hatinya kotor. Akhirnya beliau difitnah seperti itu, hanya untuk dikuburkan saja tidak bisa. Nah, saya katakan mazhab Hambali tidak pernah salah. Imam Ahmad bin Hanbal itu ulama ahli hadis, mujtahid. Tapi saya ingin gambarkan ada pengaruhnya hukum-hukum yang terlalu keras itu bisa pengaruh kepada perilaku. Fanatik itu tidak dilarang oleh Nabi. Ada orang bertanya kepada Nabi, fanatik bahasa Arabnya ta'assub. Ini hadis termuat di dalam kitab Al-Arba'in Al-Buldaniyah yang ditulis oleh Syekh Yasin Al-Fadani. Ada orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal minal asabiyah an yuhibba rajulu qaumahu?" Wahai Rasulullah, apakah termasuk fanatik yang buruk jika seseorang mencintai kaumnya, mencintai sukunya, mencintai masyarakatnya? Apa kata Nabi? La, enggak, itu bukan fanatik, kata Nabi. Fanatik yang terlarang walakinnahu, ya, apabila anna rajula yansuru qaumahu ala zulmi, apabila seseorang membantu kaumnya di atas kezoliman, di atas kejahatan, itulah fanatik yang terlarang. Jadi kita disuruh bersifat al-insaf, yaitu i'ta'ul haqqin, memberikan hak kepada orang yang berhak. Kalau sudah berbicara kebenaran, kebaikan, tidak boleh lagi lihat, oh ini ada keluarga saya ini. Kalau memang keluarga saya salah, kita katakan salah. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Sifat ini disebut dengan al-insaf. Jadi diserap ke dalam bahasa Indonesia insaf. Insaf itu arti aslinya adalah i'ta'u kulli dhi haqqin haqqah. Itu arti insaf, memberikan kepada orang yang memiliki hak-haknya dia. Namanya insaf.